Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas PPG tertentu pada modul prinsip pengajaran dan asesmen untuk post-test yang kedua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Anda mengampu bahasa Inggris. Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini, dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berhasil memberikan tugas-tugas menulis, namun hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam atas materi kategori menulis seperti antara esai, tulisan, reportase kejadian, cerita, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini? Nah, silahkan Bapak Ibu amati ya untuk bobot nilainya. Untuk bobot yang paling tinggi itu 5 ya, yaitu membuat proyek penulisan kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. Itu bobotnya 5. Adapun untuk bobotnya 0 itu adalah E ya, yaitu menyediakan waktu tambahan untuk latihan menulis di luar jam pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu screenshot dan pelajari ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Nah, silakan Bapak Ibu amati. Untuk bobot yang 5 itu adalah A ya, membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Itu ya. Untuk poin skornya 1 itu E, tetap meminta semua peserta didik untuk dapat latihan menulis bilangan 1 hingga 10. Yang paling tepat adalah A ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk meningkatkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan dianggap karena peserta didik di kelas Anda terdiri dari berbagai macam budaya. Apa yang Anda lakukan? Coba Bapak Ibu perhatikan pada opsi jawabannya yang dengan bobot 5, yaitu A ya, yaitu melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Jadi jawabannya adalah A ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Selama 5 tahun terakhir, Anda adalah guru kelas tinggi. Namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menulis bilangan-bilangan di papan tulis. Namun para peserta didik tampaknya tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? Kita cek dulu Bapak Ibu untuk bobotnya. Bobot yang paling tinggi adalah 5 ya, maka jawabannya adalah A ya, yaitu membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Itu bobotnya 5, jadi siswanya yang beraktif, bukan gurunya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Baik Bapak Ibu, kita amati ya. Untuk bobot yang 5 itu jawabannya Bapak Ibu, yaitu A, membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Nah, jadi bobot yang paling tinggi itu 5. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan pada modul prinsip pengajaran dan asesmen post-test yang kedua. Semoga bermanfaat dan lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time